Sobat layar tancap, kali ini kita akan lanjut ke part 2 dalam film Satu Suro. Langsung saja ke ceritanya. Bayu pun heran, masih sore kok sudah tutup. Kemudian si bapak warung menjelaskan bahwa malam ini malam Satu Suro, di mana malam ini adalah malam keramat, malam lebarannya untuk para setan. Bayu pun langsung tertawa mendengar malam ini adalah lebarannya para setan. Kemudian si bapak warung balik tanya, mau kemana malam-malam begini? Bayu menjawab hendak ke rumah sakit jenguk istrinya melahirkan. Rumah sakit? Bapak warungnya pun kaget mendengar rumah sakit, karena tidak ada rumah sakit di sekitaran situ. Bayu pun mencoba meyakinkan bahwa ada rumah sakit di ujung jalan sana. Kemudian si bapak warung menjelaskan bahwa rumah sakit yang dia tuju sudah lama tidak beroperasi. Tanpa berpikir panjang, Bayu pun tancap gas menuju rumah sakit tersebut. Benar saja, sesampai di sana, Bayu tidak melihat rumah sakit seperti pertama kali dia datang. Yang dia lihat hanyalah bangunan tua dan juga gelap gulita. Kemudian Bayu ke dalam dengan membawa penerangan senter untuk meyakinkan bahwa itu benar rumah sakit kosong. Sementara dia sadar bahwa di rumah sakit kosong itu ada istrinya Dinda yang sedang berjuang melahirkan anaknya. Fenomena dua alam pun terjadi, di mana yang Dinda lihat masih seperti pertama dia datang dengan penerangan dan juga aktivitas manusia. Yang mana itu semua yang dia lihat adalah hantu para suster. Sampai tiba Dinda mendengar teriakan Bayu. Di dua alam tersebut, namun mereka belum sadar bahwa Dinda berada di alam yang lain. Bayu pun kesal karena tak kunjung menemukan Dinda. Bayu terus mencari ke setiap sudut ruangan, begitu juga Dinda mencari keberadaan Bayu. Dinda mendengar suara teriakan yang dikira itu adalah dokter. Sementara Bayu masih terus mencari Dinda ke setiap ruangan. Sampai akhirnya Bayu didatangi sosok makhluk halus yang menyeramkan dan mencoba untuk menyerang Bayu. Hingga Bayu lari ke atas ruangan dan akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. Dinda yang masih bingung dengan ruangan yang dia datangi melihat banyak mayat. Ketika hendak keluar pintu, pintu itu berubah menjadi tembok. Dinda melihat ke arah depan ada sebuah pintu. Dinda pun berjalan dengan pelan-pelan menuju pintu tersebut. Tanpa disadari, Dinda memecahkan botol yang berada di atas rak. Seketika mayat tersebut bangun dan Dinda pun lari ketakutan. Namun yang anehnya, ketika keluar pintu, Dinda malah masuk lagi ke ruangan yang sama yang ada mayat-mayatnya. Sampai dia berhasil keluar dan melihat sosok wanita sedang menangis sambil memegang perutnya yang sedang hamil. Dan ternyata wanita tersebut adalah hantu Lastri yang dahulu membunuh bayi-bayi yang berada di rumah sakit tersebut. Dinda pun mendengarkan cerita Lastri, yang mana dia tidak ingin anaknya menjadi budak iblis karena persembahan tumbal kekayaan hanya dengan membunuhnya, maka bayi tersebut tidak akan menjadi budaknya para setan. Seketika Lastri pun menampakkan wujud aslinya, menjadi hantu dan berteriak harus mati. Dinda yang melihat langsung kaget dan tak sadarkan diri. Dan hantu Lastri pun segera memegang perut Dinda dan ingin membunuh bayinya Dinda. Namun seketika Lastri ingat masa lalu, di mana ketika dia melahirkan anaknya, dijadikan tumbal pemujaan terhadap iblis, dan ingat ketika dia membunuh semua bayi, perawat dan juga dokter di rumah sakit tersebut. Di saat tak sadarkan diri, Dinda dibawa oleh para hantu tersebut untuk melakukan proses persalinan dan akhirnya bayi itu pun lahir dan diambil oleh hantu wanita. Tak lama datanglah nenek tua yang ingin menyelamatkan Dinda. Semua hantu yang ada dimusnahkannya dengan menyeramkan serbuk yang bisa membuat hantu tersebut
musnah sampai tiba akhirnya bertemu dengan Bayu. Sambil berjalan menuju jalan keluar rumah sakit, nenek itu pun terus memusnahkan para hantu yang menghadangnya. Sampai akhirnya datanglah sosok hantu Lastri. Hantu Lastri terus mengikuti mereka. Hantu Lastri menginginkan kematian bayinya Dinda dan Bayu. Sampailah di suatu ruangan dan Bayu pun menggendong anaknya dan membacakan 2 kalimat syahadat pada anaknya. Hantu Lastri pun berhasil menemukan mereka dan Bayu pun mencoba membunuh Lastri namun tidak berhasil. Lastri pun menusukkan pisaunya ke tubuh bayi tersebut namun tidak berhasil karena bayi itu adalah bayi yang istimewa dan sudah dibacakan ayat-ayat suci. Hingga akhirnya Lastri pun memasuki tubuh Bayu, berharap lebih mudah membunuh bayi itu. Namun usahanya tetap saja gagal karena nenek itu mengeluarkan senjata andalannya, cambuk bambu kuningnya, dan akhirnya Lastri pun kembali ke alamnya. Di akhir cerita ternyata nenek itu pun merebut bayi Dinda dengan memukul keras bagian kepala Dinda dan membawa bayinya. Sesampainya di luar rumah sakit, terlihat si nenek sedang mengadakan acara ritual persembahan. Ternyata bayi tersebut untuk dijadikan tumbal oleh si nenek tersebut. Bayu pun memukul si nenek hingga pingsan, lalu mengambil bayinya kembali yang dikira sudah mati. Ternyata bayi itu masih hidup. Akhirnya mereka pun pulang dan membawa bayinya dengan selamat. Demikianlah akhir dari film Satu Suro ini. Semoga kalian semua terhibur.